Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri TPQ Al-Akbar dan juga MKB Rahman yang saya cintai, dan juga jamaah yang bersedia mendengarkan pengajian fikih pada malam hari ini. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru kita yang telah meninggalkan warisan ilmu yang sangat luar biasa. Insyaallah pada malam hari ini kita langsung masuk ke pasal yang baru, pembahasan yang baru, yaitu pasal tentang bagaimana caranya menghilangkan najis. Pasal tentang menghilangkan najis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, sebuah pasal, fi bayani izalatin najasati, yang menjelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan najis. Al-mughallazatu, adapun cara menghilangkan najis mughallazah. Apa kemarin najis mughallazah? Apa itu najis mughallazah? Ya, najis berat itu yang masuk kategori najis berat itu apa? Yang masuk kategori najis berat apa? Najis berat, najis mughallazah? Apa ini? Najis berat adalah aima tanajjasa minat tahirati, segala sesuatu yang suci yang terkena najis bilu'abiha au bauliha au aratiha, katakan najis jelatan anjing atau jelatan babi, au bauliha air kencing anjing atau air kencing babi, au aratiha keringatnya anjing atau keringatnya babi. Au bimulaqati ajza'i badanihim atawasati rutubati min ahadil janibain, atau sesuatu yang basah, ada sesuatu yang basah yang menempel atau tersentuh oleh salah tubuh dari anjing atau babi. Di najis anjing atau najis babi ataupun peranakannya. Peranakan dari anjing atau babi itu dihukumi najis berat atau istilah fikih dinamakan najis mughallazah. Jadi najis mughallazah cuma itu saja, najis anjing dan najis babi, baik air liurnya, baik kencingnya, baik keringatnya, atau ada sesuatu yang basah menempel di salah satu tubuh anjing atau babi, maka itu dihukumi najis mughallazah atau najis berat. Bagaimana cara mensucikan najis yang berat? Tatahuru bisab'i wa salat. Cara mensucikan najis yang berat itu adalah dengan cara
basuh disucikan dengan 7 basuhan, dengan 7 basuhan atau 7 cucian. Ba'da izalati 'ainiha, dengan syarat zat najisnya itu telah hilang, dengan syarat telah dihilangkan zat-zat dari najis tersebut. Jadi baunya sudah hilang, jadi hilangkan dulu zatnya, kotorannya mungkin dihilangkan dulu. Kalau kotoran sudah hilang, baunya sudah hilang, rasanya sudah hilang, baru dimulai dengan, lalu disucikanlah dengan 7 kali basuhan. Jadi jangan langsung masih ada kotorannya langsung dibasuh, tapi dihilangkan dulu kotorannya, baru dimulai dicuci dengan 7 basuhan. Jadi syaratnya itu ya, dihilangkan terlebih dahulu zat najisnya. Kemudian ihdahunna biturabin, salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan debu yang suci. Jadi cara mensucikan najis yang berat adalah dibasuh dengan 7 basuhan. Salah satu dari basuhan itu, entah basuhan pertama atau basuhan kedua atau basuhan terakhir, itu dicampur dengan debu yang suci, yang bisa digunakan untuk bersuci, digunakan untuk bertayamum. Lakin al-ula aula, tapi campuran itu lebih utama adalah di basuhan yang pertama. Jadi ketika basuhan pertama itu basuhannya itu sudah tercampur dengan debu. Jadi jangan basuhan yang terakhir. Kenapa? Nanti misalkan kalau cuci baju yang terkena jeratan anjing, kalau nanti air campuran debu dibasuh di terakhir, bajunya jadi kotor. Jadi yang lebih utama, yang lebih afdolnya, air yang sudah tercampur dengan debu tadi itu dibasuh di basuhan yang pertama. Supaya kalau bajunya kotor terkena debu tadi, bisa langsung di basuhan kedua bisa langsung disiram kembali sampai 7 kali. Walhasil annal masjalahu thalathu kaifiyah. Kesimpulannya cara mencampur debu dan air itu ada 3 caranya. Cara mencampur air dan debu ada 3 cara. Al-ula ayyamzujal ma'u wa turabu ma'an. Pertama, air dan debu itu dicampur bersamaan. Air dan debu, misalkan ada timba, dicampur di situ air dan debunya, terus dituangkan. Tsumma yuda'a ala mawdi'in najasati, kemudian dituangkan, diletakkan di atas tempat yang terkena najis tadi, terkena jeratan anjing misalkan. Jadi dicampur terlebih dahulu bersama-sama air dan debunya, kemudian dibasuh di tempat yang terkena najis tersebut. Wa hadhihi afdalu kaifiyat, dan ini cara yang lebih utama. Jadi cara yang utama yang seperti ini, dicampur dulu di sebuah wadah di dalam timba misalkan air dan debunya, kemudian disiram di air tempat yang terkena najis mughallazah. Itu cara yang pertama. Asalnya itu adapun cara yang kedua, cara mencampur air dan debu yang kedua adalah ayyuda'u turabu ala mawdi'in najasati. Debunya diletakkan terlebih dahulu, debunya di atas tempat yang terkena najis. Misalkan ada baju yang terkena jeratan anjing, ditaburi dulu debu di atasnya. Tsumma yud'al ma'u 'alaihi, sudah ditaburi debu baru disiram dengan air. Itu cara yang kedua.
Fi hadhihi halati syurita zawalu jurmin najasati. Cara yang kedua ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus dihilangkan terlebih dahulu zat-zat najis dan juga sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu baunya, rasanya, dan juga warnanya. Itu harus hilang dulu kalau mau menggunakan cara yang kedua ini. Untuk simpan dulu debunya, ditaburi dulu debu di atas tempat yang najis, baru disirami air. Tapi ada syaratnya, hilang dulu baunya, hilang dulu rasanya, hilang dulu warnanya, baru bisa dilakukan cara yang kedua. Kalau cara yang ketiga, aksu tsaniyati, kebalikannya cara yang kedua. Apa itu? Bi ayyuda'al ma'u awalan. Air dulu yang dituang ke tempat yang terkena najis berat tersebut, tsumma turab, kemudian baru ditaburi debu. Kalau yang ketiga ini tidak disyaratkan harus hilang sifat-sifat najis, walaupun masih ada baunya atau masih ada warnanya. Kalau mau lakukan cara yang ketiga ini tetap boleh, sah hukumnya. Kita ada 3 cara. Yang pertama, air dan debu dicampur bersamaan dalam sebuah wadah lalu disiram ke tempat najis. Cara pertama, dan itu cara yang paling afdal. Cara yang kedua, debunya dulu disimpan di tempat yang terkena najis baru disiram. Atau cara yang ketiga, kebalikannya, disiram dulu dengan air kemudian dicampur dengan ditaburi dengan debu. Ya, ada 3 cara bagaimana cara mencampur air dan debu. Dan ingat, yang paling utama tadi yang pertama, dicampur semua terlebih dahulu sebelum disiram ke tempat yang terkena najis. Wala yakfi dzarru turabi 'ala al-mahalli min ghairi an yutbi'ahu bima'in. Tidak sah atau tidak cukup kalau hanya menabur debu saja yang ditaruh tapi tidak diikuti dengan disiram air. Jadi cuma taruh debu saja tapi tidak disiram air, itu tidak sah. Wala masjuhu bi ghairi ma'in, atau debu dicampur dengan sesuatu yang selain air, itu tidak sah. Wala masjuhu ghairu turabin tahurin, atau air dicampur bukan selain dengan debu. Jadi bukan pakai debu tapi pakai sabun misalnya, tetap tidak sah. Atau wa turabin najasin, atau menggunakan debu tapi debu yang sudah terkena najis, tetap tidak sah juga. Tidak sah juga. Au musta'malin, atau debu yang sudah dipakai untuk tayammum, debu musta'mal, tetap sama, tidak sah. Kemudian ukuran debu itu seperti apa? Banyaknya debu yang dicampur ke air itu seperti apa? Wal wajib minat turabi qadru ma yuqaddirul ma'a. Diwajibkan debunya itu ukurannya sekira-kira debu itu bisa mengeruhkan air. Debunya itu bisa membuat air menjadi keruh. Wa yasilu biwasitatihi ila jami'il mahalli. Kemudian debu itu bisa menjangkau semua tempat yang terkena najis dengan perantara air. Jadi debu tersebut bisa bisa menjangkau semua tempat yang terkena najis berat tersebut melalui perantara air. Jadi kalau banyak luas ininya yang terkena najis berat, maka kasih banyak-banyak debunya. Walau ubisal mutanajjisu bima dzukira fi ma'in katsirin raqili
wa harrakahu sab'an wa tarrabahu tahura. Kalau ada benda yang terkena najis berat, kemudian kita dicelupkan di sebuah wadah atau dicelupkan di tempat yang ada air yang banyak, yang tenang, misalkan ada kolam besar, kolamnya isi airnya full, ada penuh isinya, kira-kira melebihi 2 kullah. Kemudian kita celupkan baju yang terkena najis berat, misalkan najis terkena anjing, kita celupkan di situ. Kita celupkan, kemudian kita gerak-gerakkan 7 kali. Kita gerak-gerakkan 7 kali. Setelah digerak-gerakkan kita taburi debu, maka itu tahura. Hukumnya baju kita sudah kembali menjadi suci. Jadi kita punya celana, misalnya kita habis digigit anjing, habis jalan-jalan mungkin anjingnya dikerjain, terus langsung dikejar, langsung digigit. Cara mensucikannya bisa kita masukkan langsung di kolam yang luas, masukkan celana tadi di kolam yang luas, kemudian digerak-gerakkan 7 kali, digerak-gerakkan 7 kali, kemudian ditaburi debu. Nah itu sudah cukup menjadi suci celana kita kembali. Yang penting syaratnya tadi digerak-gerakkan 7 kali. Wa illam yuharrikhu fawahidatun. Kalau tidak digerak-gerakkan 7 kali, didiami saja begitu, direndam saja, maka itu hitungannya masih 1 kali basuhan. Ya, kalau kita rendam saja celana yang terkena najis berat tanpa kita gerak-gerakkan, maka itu masih terhitung 1 kali basuhan. Tapi kalau digerak-gerakkan 7 kali, berarti terhitung 7 kali basuhan. Amma nuksuhu fi ma'in kathirin raqilin fayuhsabu marratun wa in makata zamanan tawilan. Kalau kita rendam baju kita yang terkena najis berat di dalam air yang banyak, yang tenang, kita rendam, itu cuma terhitung 1 kali selama kita tidak gerakkan. Meskipun kita rendam selama seminggu, 7 hari 7 malam kita rendam, tetap itu tidak terhitung 7 kali basuhan. Tetap masih terhitung satu kali basuhan karena tidak digerak-gerakkan. Nah itu tadi cara mensucikan najis berat, najis mughalladhah, najis jeratan anjing atau jeratan babi, kencingnya, keringatnya dan lain sebagainya. Kemudian wal mukhaffafatu, adapun cara menghilangkan najis ringan. Apa kemarin najis ringan? Najis ringan apa? Aima tanajjasa bi bawli sabiy alladhi lam yakul wa lam yashrab siwal laban wa lam yablughil haulain. Najis mukhaffafah atau najis ringan itu adalah sesuatu yang terkena najis air kencing bayi laki-laki. Air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan dan juga belum pernah minum kecuali air susu, dan juga belum mencapai usia 2 tahun. Jadi air kencing laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali air susu dan belum mencapai usia 2 tahun itu dihukumi najis ringan atau najis mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikan najis ringan? Tatahuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis ringan itu disucikan dengan cara memercikkan air di atas tempat yang terkena najis.
atas tempat yang terkena najis. Misalkan kita habis gendong bayi, ada adik kita yang masih bayi, masih berusia 1 tahun, belum pernah mengkonsumsi apapun kecuali air susu, kemudian dia kencing. Cara mensucikan cukup dipercikkan air, dipercikkan saja air, penting merata semua yang terkena air kencing tersebut terkena air, percikan air. Ay fayakfi fiha ar-rash, cukup pada najis mukhaffafah itu cukup dengan dipercikkan. Wal ghuslu afdal, tapi yang lebih utama adalah dibasuh. Jadi memercikkan itu hukumnya cukup bisa digunakan, bisa dengan cara memercikkan, tapi yang kalau yang lebih utama tetap lebih baik dibasuh. Wala budda fi rasyi min asabatil ma'i jami'i mawdi'il bauli, dan harus dalam memercikkan air tersebut semua air tersebut mampu mengenai semua tempat yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Jadi jangan cuma asal percik saja, tapi tidak ada yang tidak kena. Jadi semua yang terkena najis itu harus semua terkena air percikan. Wa ayya umma, dan juga meratai, harus diratai, harus semuanya kena. Wa kharajal itu berbeda dengan tainya atau kotorannya anak laki-laki, yang anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi susu dan juga belum berusia 2 tahun, tainya itu tetap hukumnya najis mutawassithah, tidak termasuk najis mukhaffafah. Wal qai'u, atau muntahannya itu juga bukan najis mukhaffafah. Wa baulul untha, atau air kencing bayi perempuan, itu tidak termasuk najis mukhaffafah. Wa akluhu aw syarbuhu ghairul laban bitaghdhi, atau bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun tapi dia telah mengkonsumsi sesuatu selain air susu. Jadi ada makanan lain selain air susu yang dia konsumsi. Itu masuk hukumnya najisnya itu air kencing itu masuk di najis mutawassithah. Jadi tidak termasuk najis mukhaffafah. Wa radha'ahu ba'da haulaini, atau dia tidak mengkonsumsi apapun selain air susu tapi usianya telah melebihi 2 tahun. Fala yakfi rasyuhu, maka tidak cukup mensucikan air kencing bayi tersebut dengan cara dipercikkan, tidak cukup atau tidak sah kalau hanya dipercikkan. Bala budda min ghuslihi, tapi harus disiram, harus dibasuh, harus dicuci. Wa huwa ta'mimul mahalli ma'as sayalani, yaitu meratai air disertai dengan mengalirnya air. Jadi dibasuh, disiram air di atasnya. Walau asabahu baulu sabi wa syakka, kalau kasusnya ada
kita terkena air kencing laki-laki, air kencing anak laki-laki yang seperti tadi yang belum mengkonsumsi apapun selain susu, wasyakka, kemudian kita ragu-ragu hal huwa qabla al-haulaini aw ba'dahuma, apakah anak laki-laki ini sudah berusia 2 tahun atau belum berusia 2 tahun. Kita ragu ini masih 2 tahun atau sudah lewat. Apa namanya itu? Saya ulangi, seandainya kita terkena kasus kita lagi gendong seorang anak laki-laki yang kita ragu apakah anak tersebut sudah berusia 2 tahun atau belum, kita tidak tahu, maka wajibal ghusli. Kemudian anak itu mengencingi kita, maka tidak boleh hanya dengan memercikkan. Kalau kita ragu ini masih usia 2 tahun atau belum, kalau kita ragu, maka cara membersihkan pakaian kita yang terkena air kencingnya itu tidak cukup dengan memercikkan, harus dengan dibasuh, harus dengan dicuci. Li'anna wasya rukhsatun, karena memercikkan air itu hukumnya rukhsah, hukumnya itu adalah keringanan. Jadi memercikkan air itu hanya keringanan, rukhsah. Fala yasaru ilaiha illa biyaqinin, dan rukhsah itu tidak bisa diperoleh kalau tidak disertai dengan keyakinan. Jadi kalau ragu-ragu kita tidak bisa menggunakan rukhsah tersebut. Jadi wajib, tidak boleh dipercikkan, tapi wajib dengan cara dibasuh. Kemudian wal mutawassit, atau adapun najis mutawassit, najis sedang. Najis sedang itu tanqasimu ala qismaini. Najis mutawassit itu dibagi menjadi 2 bagian. Najis mutawassit dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ainiyatin, najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Wahiyal lati tusyahiru bil aini. Najis ainiyah adalah najis yang dapat terlihat oleh mata. Najis ainiyah adalah najis yang dapat terlihat oleh mata. Kemudian yang kedua wa hukmiyatin, najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Ay wahiyal lati hakamna 'ala al-mahalli bi najasatihi min ghairi an tara'inun najasah. Najis hukmiyah adalah najis yang kita hukumi tempat tersebut atau sesuatu tersebut terkena najis tanpa kita lihat secara kasat mata zat najisnya. Jadi najis ainiyah, najis yang terlihat oleh mata. Najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat oleh mata, tapi kita yakin di situ ada najis. Al-ainiyah tudabituha hiya allati launu. Najis ainiyah yaitu najis yang masih ada warnanya, seperti warna putih atau warna hitam atau warna merah atau selainnya. Warihun, atau baunya ada baunya atau ada aromanya. Aradun yudraku najasatu syam yudraku bihasati syammi, sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera penciuman. Jadi bau itu adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera penciuman. Wa ta'min, atau rasanya. Apa itu? Yaitu sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera pengecap, seperti rasa manis atau rasa pahit. Jadi najis ainiyah itu adalah najis yang bisa kita lihat warnanya ada, baunya ada, dan juga rasanya ada. Kalau 3 hal tersebut masih ada, maka itu dihukumi najis ainiyah. Bagaimana menghilangkan najis ainiyah?
fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka harus cara mensucikan najis ini adalah harus dihilangkan dulu 3 sifat najis tersebut. Harus dihilangkan warnanya, dihilangkan baunya, dan dihilangkan rasanya. Fal wajibu fi izalatin najasati al-haqqu wal qalsu. Dan wajib dalam menghilangkan najis ainiyah ini wajib dikerok. Kalau najisnya sudah kering, misalkan ada tai ayam sudah kering, itu dikerok. Pokoknya dikerok sampai hilang bekasnya. Wal qalsu digosok-gosok salasu marratin 3 kali. Wafil misbahi qala al-Azhari, Imam al-Azhari berkata dalam kitab Misbah, al-haqqu an tahika bi tarfi hajrin aw udin. Dikerok maksudnya itu dikerok dengan ujung batu atau ujung kayu. Wal qarsu an tadalluka bi atrafil asabi' dalkan syadida. Digosok maksudnya kita menggunakan ujung jari untuk menggosok najis tersebut dengan gosokan yang kuat. Utusabu alaihi ma, kemudian disiram air di atasnya hatta tazula ainahu wa asruhu, hingga hingga hilang zatnya, hilang juga bekasnya. Wallahu a'lam. Kita lanjut lagi di surat Isya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yafi ma yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama min jalali jalali wa adil sultani wa musassina sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fi ta'limna bit ta'wil wa dina billahi rabbil alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.